Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa. Berdasarkan pengumuman yang disampaikan Presiden Joko Widodo, cuti bersama jatuh pada 29 April dan kemudian 4 hingga 6 Mei 2022. Dengan total 10 hari libur, ini dapat memuaskan rindu masyarakat akan mudik sekaligus memantik roda perekonomian hingga ke pelosok. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 8 April 2022 bersama saya Leonard Samosir, dan kami juga nanti mengundang partisipasi Anda di nomor telepon 0215839900, dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM untuk kawasan Jakarta dan sekitarnya. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya di Studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Masih tetap sehat? Masih tetap pakai masker ya? Masih, sampai ada kemungkinan kalau jadi endemi mungkin sudah tidak lagi. Itu dia. Kita akan bicara soal bagaimana kesiapan kita untuk libur panjang Lebaran, Bang Don. Tapi sebelum itu kita lihat dulu pemirsa, ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini ada berita di halaman 2 terkait dengan minyak goreng ini, Bang Don. BLT, bantuan langsung tunai minyak goreng, mulai disalurkan. Ini ada yang mengatakan sebetulnya tidak baik ini kalau terus-terusan memberikan BLT, karena ini adalah kebijakan yang malas, katanya begitu. Bagaimana, Bang Don? Ya, tidak baik, Leo, tetapi ini langkah yang bisa ditempuh dan harus ditempuh di saat-saat seperti ini. Untuk golongan yang paling lemah ya? Golongan yang paling lemah, terutama karena ini lagi puasa, sebentar lagi Lebaran, dan jumlahnya kan 20,5 juta keluarga. Betul. Plus 2,5 juta pelaku usaha mikro dan kecil yang goreng-gorengan itu. Jadi kalau lihat seperti ini karena ini juga punya dampak ikutan kalau misalnya tidak disubsidi. Ada persoalan-persoalan harga terus naik, kemudian ada politisasi, lalu kemudian ada problem-problem lain yang menurut saya itu yang menjadi alasan kenapa kemudian ini dilakukan. Terutama karena memang ini kan hajat hidup orang banyak. Gitu. Yang kita perlukan adalah bahwa ini harus sampai pada orang yang betul-betul tepat. Betul, Rp300.000 diberikan sekaligus, itu untuk pemakaian 3 bulan. Berarti berapa liter itu? Itu kalau tadi kita sempat berbincang, Bang Don, kalau harganya Rp20.000 katakan begitu, maka bisa dapat sekitar 5 liter per bulan. Iya, 15 liter totalnya untuk 3 bulan ya. Dan ini deadline-nya mereka akan usahakan tuh pada musim bulan Ramadan ini. Betul. Lebaran sudah nyaman gitu lah. Baik, kita harapkan. Jadi kalau lihat mestinya tidak ada alasan untuk antri. Iya. Kalau ada antrian kira-kira kenapa, Leo? Iya, ada yang rindu mengantre aja, Bang. Kita harapkan supaya tepat sasaran dan juga tepat jumlah ya, Bang ya. Itu betul. Jangan boleh lagi ada yang memotong atau menyunatnya begitu. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Kita beralih ke berita selanjutnya, kali ini dari halaman 4. Ini adalah berita terkait dengan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Dikatakan di berita ini, Bang Don dan pemirsa, selangkah lagi RUU TPKS jadi undang-undang. Betul. Selangkah lagi itu maksudnya paripurna? Tinggal paripurna. Tinggal paripurna, dan sudah tahu bahwa yang tidak setuju itu adalah PKS. Tinggal satu-satunya gitu. Tetap tidak setuju ya? Masih. Tetapi kan kalau sudah mayoritas sudah mengatakan setuju kan mestinya sudah tidak ada persoalan lagi dan tinggal di paripurna. Dan rasanya ini langkah baru atau tahap baru dalam cara kita bermasyarakat dan dalam cara kita mempunyai hukum yang bisa melindungi dan membuat perempuan maupun anak-anak itu nyaman hidup di masyarakat. Gitu. Kita terlindungi harapkan dari kekerasan seksual yang sudah lama dikeluhkan, dan undang-undang sudah lama juga RUU-nya, dan sekarang sudah sampai janji DPR waktu itu, waktu kita bicara di sini kan paripurna kali ini. Paripurna itu berarti bulan. Ya mestinya setelah ini, dalam waktu dekat kan akan paripurna. Sebelum atau sudah Lebaran ya, Bang? Itu yang saya belum tahu, kita harus lihat lagi. Kita harapkan kemudian ini benar-benar segera menjadi undang-undang dan undang-undang yang solid ya, Bang Don ya. Betul. Supaya jangan nanti belum lama diuji materi lagi, bisa jadi disuruh revisi lagi, jangan sampai begitu. Kita harapkan itu yang terjadi. Kita ke editorial. Editorial hari ini pemirsa dan Bang Don, kita
bicara soal mengawal kesiapan libur panjang. Saya tadi sebelum kita berbincang ini, Bang Don, melihat data gugus tugas mengatakan setelah Lebaran 2021 tahun lalu, itu kenaikan COVID itu di atas 100%. Betul. Di tahun 2020, 2 tahun yang lalu, setelah Lebaran, itu kenaikan angka COVID sekitar 93%. Bagaimana Bang Don? Iya, pola penularan sebelumnya kan setelah long weekend. Betul. Baik itu Lebaran maupun Nataru, Natal dan Tahun Baru. Jadi pola-pola itu adalah pola yang baku, lalu kemudian orang lalu berpikir apakah seperti ini lagi kali ini. Tapi rasa-rasanya kalau lihat sekarang, ini sudah turun, lalu kemudian vaksin sudah jalan, lalu kemudian akan ada syarat booster kepada publik yang mudik. Mudah-mudahan ini akan membuktikan dengan jelas bahwa kita itu sudah punya kekebalan komunal. Kira-kira begitu. Jadi saya kira pemerintah akan menempuh langkah ini untuk lihat sepanjang tidak akan naik lagi. Saya rasa akan sangat firm ini diputuskan kita sudah mencapai kekebalan komunal. Ini kemudian berubah dari pandemi menjadi endemi karena sekarang sebetulnya kecenderungan ke arah sana gitu. Betul. Di beberapa tempat juga sudah melakukan hal yang sama. Gitu. Ada hikmahnya bahwa pemerintah menjadikan salah satu syarat mutlak untuk mudik adalah sudah booster, Bang. Karena kalau di daerah-daerah yang banyak perantau, Jabodetabek misalnya begitu, itu vaksin boosternya meningkat begitu rupa. Di dalam berita dikatakan satu hari itu bisa bertambah total sekitar 400.000 vaksin, Bang. Ini sangat menarik. Jadi ini tricky ya. Jadi daripada susah gitu, ini momentum untuk kemudian mewajibkan orang untuk booster. Memang ini jadi sebenarnya tidak terlalu susah gitu. Tugas kita sebagai warga itu hanya memberikan lengan kita untuk disuntik. Tidak bayar. Dan itu banyak tempat sudah tersedia. Lalu kemudian itu juga akan membuat kita lebih terlindungi. Mestinya harus disambut dengan antusias. Gitu. Baik. Masalahnya Bang Don, ada titik bahaya kalau saya baca informasinya. Adalah di daerah-daerah yang secara tradisional menjadi tujuan mudik, jumlah warga yang sudah mendapat vaksin booster itu sangat rendah. Nah ini bahaya yang harus kita perhatikan, tapi kita akan bahas itu ya Bang Don. Dan misalnya inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 8 April 2022, kawal kesiapan libur panjang. Kawal kesiapan libur panjang. Jadwal panjang cuti bersama ialah tepat. Berdasarkan pengumuman yang disampaikan Presiden Jokowi kemarin, cuti bersama jatuh 29 April, kemudian 4-6 Mei 2022. Dengan begitu, berikut libur Idul Fitri dan akhir pekan, para pekerja akan mendapat total 10 hari libur. Ini bukan saja perlu untuk memuaskan rindu mudik masyarakat selama 2 tahun, tetapi memang masa waktu yang dibutuhkan untuk memantik roda ekonomi hingga ke pelosok. Dengan masa yang panjang, masyarakat bisa tidak hanya mudik, tetapi berwisata ke tempat-tempat lainnya. Dengan begitu, perputaran uang yang selalu besar selama Idul Fitri tidak hanya terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera sebagai tujuan utama pemudik. Daerah-daerah di luar itu, bahkan destinasi-destinasi wisata Indonesia Timur diharapkan juga merasakan manisnya libur panjang ini. Sebab, tidak dapat dimungkiri, pandemi yang telah berjalan lebih dari 2 tahun benar-benar memukul industri pariwisata. Sementara tidak ada faktor pemulih yang bisa lebih cepat selain wisatawan domestik. Kita sepakat dengan epidemiolog yang menyatakan bahwa mudik ini menjadi ujian besar dari pandemi ke endemi. Meski begitu, responsnya bukanlah dengan ketakutan, melainkan memastikan segala kesiapan. Maka kuncinya ialah pada pengelolaan agar 85 juta orang yang diperkirakan mudik sukses menjadi motor ekonomi, bukan menjadi penyebab kegagalan menapaki endemi. Sejauh ini, kita baru dapat mengukur pengelolaan itu melalui syarat yang ditetapkan pemerintah, yakni vaksinasi lengkap sampai booster sebagai syarat perjalanan. Hasilnya saat ini kita lihat di ibu kota, antusiasme warga meningkat demi bisa vaksin.
Meski begitu, di 3 minggu menjelang mudik ini capaian vaksin dasar ataupun booster di daerah mestinya digenjot. Sebagai daerah tujuan pemudik ataupun wisatawan, warga lokal sebenarnya memiliki risiko yang besar jika belum mendapatkan vaksin lengkap. Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah besar. Meski capaian vaksinasi dasar telah mencapai 70% di tanah air, capaian vaksin booster baru kisaran 6%. Jauh di bawah capaian rata-rata vaksinasi booster dunia sebesar 18,55%. Para ahli menganalisis salah satu faktor malasnya masyarakat akan booster ialah gembar-gembor endemi. Dampak lainnya juga terlihat dari sudah kendornya kedisiplinan akan prokes. Di tempat umum telah semakin banyak warga yang cuek melepas masker. Kejumawaan inilah yang harus dihentikan. Masyarakat harus dikondisikan untuk sama-sama bersiap untuk libur panjang yang aman. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga harus bersama-sama menciptakan persyaratan yang mampu menggenjot vaksinasi booster dan juga penegakan kembali prokes. Memang, Presiden juga telah mengumumkan bahwa para pejabat dan ASN dilarang menggelar open house. Selain itu, pelaksanaan ibadah berjamaah harus dilaksanakan dengan prokes. Pemerintah perlu terus mengkaji dan bahkan bisa pula menerapkan syarat-syarat baru dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi menjelang mudik. Masih terus rendahnya capaian vaksin booster di daerah tujuan pemudik harus bisa direspons pemerintah setempat dengan penetapan prokes yang lebih ketat. Pemerintah daerah juga semestinya telah mulai mempersiapkan manajemen kesehatan di masa libur panjang, termasuk dengan random swab dan pengecekan kelengkapan vaksin. Penegakan itu tentunya harus pula dilengkapi dengan pos-pos vaksinasi siaga di berbagai tempat. Inilah kesiapan mutlak demi suksesnya mudik. Terima kasih Misana, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV. Kita coba bertanya ya Bang. Kita silakan. Saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Don Bosco Salamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu? Bung Leo, refreshing yang dinanti-nantikan insya Allah terjadi juga ini. Ya, libur Idul Fitri 23 Mei, cuti bersama 29 April dan 4 sampai dengan 6 Mei. Dan konon tidak kurang dari 76 juta sampai 86 juta masyarakat yang akan mudik ini. Nah, Presiden Jokowi sudah memerintahkan jelas kementerian dan lembaga terkait mempersiapkan pelayanan untuk mudik ini. Ini suka agak-agak takut juga, Bung Leo. Apakah menteri yang bersangkutan ini melihat keadaan gonjang-ganjing akhir-akhir ini akan melaksanakan apa yang diinstruksikan itu agar masyarakat yang mudik ini aman dan nyaman dalam perjalanan maupun saat mudik dan sepulangnya. Tapi minimal Bu Indra lihat ini jalan di depan di desa ini, kan Ibu tinggal di desa, seminggu ini sudah diperbaiki. Wah, Bu Indra belum lihat yang lain-lainnya. Iya. Ini udah ada pengasalan baru, jadi dikeruk pengasalan baru, dan mudah-mudahan juga nanti kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan tetap dijaga setelah masyarakat yang itu. Nah, kelihatannya ini juga harus dipersiapkan oleh ini melengkapi juga persiapan mudik ini, kemudian penyaluran bantuan sosial, peningkatan vaksinasi. Waduh, betul-betul kalau ini dijalankan membuat masyarakat kita ini paling tidak
agak sedikit terhibur dalam masa pandemi yang akan jadi endemi. Terima kasih, Bung Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Di belakang Ibu Indra ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera. Salam sehat selalu untuk seluruh warga NKRI tercinta. Ya, salam sejahtera. Pak Yunus, singkat padat saja Pak ya. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Siap. Jadi pertama, saya atas nama keluarga dan seluruh keluarga besar di Provinsi Kalimantan Utara ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudara terkasih saya umat muslim. Yang kedua, kita bersyukur bahwa secara resmi Bapak Presiden Republik Indonesia telah mengumumkan adanya libur Idul Fitri dan libur bersama. Ini suatu waktu yang sangat-sangat panjang diberikan dan barangkali ini baru terjadi untuk kurun waktu yang sekian panjang baru kali ini ada. Nah, kesempatan itu maka haruslah benar-benar dipersiapkan libur panjang ini. Dalam artian kalau saudara-saudara terkasih kita mau pergi lihat keluarga di kampung, supaya jalan bagus, jangan sampai ada celaka. Kita doakan supaya boleh bertemu dengan keluarga sebagaimana yang dikehendaki oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Supaya kita bisa bertemu silaturahim dengan keluarga. Gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya supaya keluarga bisa ditemui dan perjalanan, fasilitas jalan juga diperbaiki, dijaga supaya saudara-saudara terkasih kita dari umat muslim bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan bisa dibuat suatu lomba untuk seluruh kabupaten kota se-Indonesia dalam artian kesiapan. Yang mana yang banyak kecelakaan dan lain sebagainya, bukan kita minta-minta, mudahan tidak terjadi. Dan sekali lagi tetap patuhi, taati, laksanakan protokol kesehatan. Terima kasih, sukses selalu, salam sehat selalu untuk NKRI tercinta dan seluruh Indonesia supaya terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak. Bang Don, kalau melihat ini tadi juga di dalam media Indonesia ya Bang, di bagian headline dikatakan bahwa syarat booster belum dipatuhi. Di dalam beritanya dikatakan ada beberapa pemudik yang kemudian ketika ditanya apakah diperiksa status vaksinasinya, mereka bilang belum. Ini pemudiknya kebanyakan naik bis. Pertanyaannya adalah, kan tidak lama lagi kita akan Idul Fitri ya Bang ya. Betul. Diperkirakan bahkan pekan depan itu sudah akan mulai ada arus mudik. Betul. Menunggu THR juga kata beberapa orang. Nah ini kalau tidak dipersiapkan dari sekarang, bahaya itu tetap mengintai. Bagaimana Bang? Ya, permintaan Presiden kan supaya semua pihak siapkan. Iya. Tentu termasuk untuk menyiapkan tempat-tempat booster, lalu kemudian soal transportasi dan seterusnya. Tapi memang libur kali ini kan panjang, Leo. Iya. Kalau kata anak millennials, panjang ini healing gitu. Healing ya. Jadi healing setelah dua kali Lebaran tidak mudik. Pulang. Kali ini mudik, jadi healing gitu. Kedua, liburan yang panjang ini juga menimbulkan euforia gitu. Euforia, lalu kalau euforia, tetapi kan dalam situasi seperti ini, ya kita masih tetap harus was-was. Walaupun tidak separno sebelumnya. Atau tidak semencekam tahun-tahun lalu ya. Tidak semencekam tahun-tahun lalu. Tapi kali ini seperti itu gitu. Yang kita butuhkan dalam proses ini adalah kan harus ada bagian yang dilakukan oleh publik, ada yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah menyiapkan transportasi, menyiapkan sarana untuk membuat orang mudik itu begitu nyaman. Dan sekarang kalau ke Jawa maupun ke Sumatera kan sudah ada Trans Sumatera, ada Trans Jawa, yang sebetulnya bisa membuat lebih nyaman dibanding sebelumnya. Lebih cepat ya perjalanannya. Tetapi kita sebagai warga masyarakat diminta untuk booster gitu. Ya sekali lagi tadi kita sudah bilang, kalau sudah pemerintah melakukan ini, kemudian kita dalam euforia, tapi booster itu adalah emas, jadi keharusan, dan itu tidak ada susah-susahnya. Nah tadi di berita media Indonesia masih ada yang tentu lolos gitu. Tapi memang kan banyak pintu orang pulang ya. Betul. Banyak pintu orang pulang, tetapi mungkin selain dilihat dari sini, ya di tempat tujuan mereka mudik itu juga perlu dipersiapkan. Kan semua orang kan desa di situ tahu siapa yang datang, bisa diperiksa.
sanak keluarga dari anggota masyarakatnya yang mudik apakah sudah booster atau tidak. Gitu. Kalau belum ya di booster di situ juga nggak apa-apa. Karena kali ini begitu liburnya panjang, ini kan pasti berdampak besar terutama pada pariwisata. Betul. Dan itu editorial media Indonesia hari ini menyinggung soal itu. Gitu. Dan itu akan sangat besar. Sudah 10 hari jumlahnya antara 75 sampai 85 juta. Yang tahun-tahun sebelumnya kita bicara sebelum Covid itu ada 25 juta. Ketika Covid itu turun di bawahnya karena orang dilarang tapi kemudian tetap ada yang lolos. Tapi kali ini akan menjadi itu kayak boom gitu kalau ada sekian puluh juta orang ke daerah mudik, dan itu makanya sekali lagi kita bisa menyambut ini sebagai momentum untuk kemudian memperkuat booster sehingga kemudian kekebalan komunal kita bagus. Lalu kemudian ini juga harus dilihat sebagai kewaspadaan supaya kemudian kita bisa menikmati setelah Lebaran ini kita akan lebih baik begitu. Bang, kalau melihat angka ya, itu kan yang tadi saya kutip dari gugus tugas dari Satgas bahwa 2 tahun lalu dan tahun lalu pada saat mudik belum diizinkan saja, setelah Lebaran itu kenaikan hampir kurang lebih 100% kasus. Betul. Dan sekarang kan yang mau mudik ini mungkin hampir 90 juta, itu kan hampir sepertiga penduduk Indonesia kurang lebih. Kalau kemudian kita belum melihat persiapannya Bang, kalau saya melewati tol Jakarta Tangerang misalnya, itu kan kalau dulu ada pos-pos pantau ya. Ini sama sekali tidak ada tanda-tanda menuju situ. Apakah memang dalam proses persiapan baru nanti sepekan sebelum hari H Lebaran baru ada? Saya tidak tahu. Tapi pertanyaannya Bang, kalau kemudian pada saat mudik masih dilarang saja, kenaikan kasus setelah Lebaran itu naik 2 kalinya 100%. Bagaimana dengan sekarang ketika jumlahnya sudah sangat jelas yang akan mudik seberapa banyak dan persiapannya sampai sekarang kita belum lihat tuh Bang. Kemungkinan bahwa akan ada penularan yang lebih tinggi itu bisa saja. Tapi kan ini kan hipotetik juga. Tetapi poin kita adalah bahwa tidak boleh ada korban jiwa karena kemudian ini penularan yang besar gitu, lalu kemudian menimbulkan begitu banyak orang sakit lalu kemudian meninggal. Kan bottom line-nya kan ada di situ sebenarnya soal mortality rate. Dan ini juga mengandaikan supaya kita menjaga itu dengan baik, juga adalah kesiapan infrastruktur kesehatan kita. Gitu. Ini konsekuensi ketika kita membuka ruang yang begitu besar untuk orang mudik, tapi juga harus betul-betul mempersiapkan fasilitas rumah sakit, tempat tidurnya, tenaga kesehatannya dan seterusnya. Ini hal-hal yang juga harus dilihat gitu. Walaupun kita belum tahu ya secara medis, tentu para epidemiolog tetap mengingatkan. Ini tidak ada hal yang bisa menjamin bahwa setelah ini tidak naik, apakah ada varian baru, tapi tidak menakut-nakuti ya. Tapi kalau kita sudah vaksin kedua, lalu kemudian booster yang adalah kewajiban yang sudah dibebankan oleh pemerintah kalau ada mudik, itu sebetulnya langkah-langkah untuk melindungi diri kita untuk kemudian membuat kita lebih kuat dan kemudian bisa mencegah angka kematian yang tinggi akibat penularan ini. Memang vaksin dan booster tidak mencegah kita terkena virus, tapi mencegah efek parah dari virus itu. Nah, tapi pertanyaannya Bang, orang tua yang akan kita kunjungi di kampung, itu di daerah-daerah yang ternyata angka vaksin boosternya masih sangat rendah. Apakah ini kemudian pemerintah daerah tujuan itu tidak bisa membantu supaya kemudian booster bagi warganya yang adalah orang tua yang akan dikunjungi, anak-anak yang akan mudik ini tidak bisa ditingkatkan? Kita akan bahas di bagian berikut. Bang Don dan Musa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Don, kalau bicara vaksin di booster di daerah tujuan, itu kan harusnya pemerintah daerah yang bergerak. Nah itu bagaimana Bang? Iya, selama ini pemerintah daerah yang bergerak, dan kalau pemerintah daerah tidak bergerak, biasanya kan TNI sama Polri kan. Betul. Yang sekarang betul-betul berjibaku di lapangan untuk menyelenggarakan booster ini. Serbuan vaksinasi itu ya? Dan itu sudah kita lihat. Sekarang problem kita itu pertama, minat orang juga, minat orang untuk booster gitu. Dia merasa sudah 2 kali udah cukup lah gitu. Makanya ketika ada kewajiban booster untuk mudik, itu tricky gitu. Dan itu hasilnya cukup nyata gitu. Cuman kan problemnya bagaimana ini dilaksanakan sehingga misalnya ada 80 juta yang mudik itu benar-benar bisa di booster nggak? Kan ini kan susah sebetulnya, banyak sekali pintu. You cek, kalau cek di tol itu akan menimbulkan macet. Taruh ngecek itu di rest area juga itu akan susah, kan gitu kan, akan stuck gitu. Ya sebaiknya ya memang harus mulai dari sekarang gitu. Dan kita apresiasi kepada publik yang sudah siap jauh-jauh hari sebelumnya. Memang lebih baik booster daripada nanti harus antigen atau harus PCR. Biaya mahal. Juga lebih baik biaya itu digunakan untuk kepentingan yang lain kan. Dan kalau tidak begitu, ketika dia datang dari sini harus disiapkan di tempat tujuannya. Tadi Leo bilang bahwa di tempat-tempat tujuan mudik itu banyak yang tidak booster. Ya ini juga kesempatan yang baik sekalian kalau sudah kumpul. Nah kan itu kan tugas Pemda tadi itu kan untuk menelisik orang-orang ini ada di mana, keluarga ini ada di mana, datangin gitu. Kan bisa door to door. Kali ini kan boleh dong. Pertanyaannya Bang, ketika saat ini kan kita semua kebanyakan sudah makin menurunkan kedisiplinan. Banyak orang yang sudah tidak pakai masker. Dan kalau nanti kita lihat 10 hari libur lebaran itu kan kemungkinan mereka, para pemudik akan berkunjung ke tempat wisata. Kemungkinan besar kalau saya perkirakan Bang, tidak lagi pakai masker itu Bang. Saya sangat ragu mereka masih pakai masker, masih jaga jarak. Bagaimana ini bisa memastikan COVID tidak melonjak Bang? Leo, kalau kita ke kampung-kampung, kalau kita ke desa-desa, sebetulnya soal masker ini banyak soal elit juga. Tidak selalu begitu di bawah. Jangan jauh-jauh ke Sentul situ, ke pinggirannya banyak orang tidak pakai masker. Iya, gitu. Tapi poin kita adalah ya bagaimana membuat sosialisasi dari urusan sehat ini itu berjalan baik dan berjalan masif gitu. Betul. Karena kita tidak bisa taken for granted bahwa ini selesai. Kalau ini selesai itu alhamdulillah. Dan itu ujiannya nanti atau pembuktian nanti itu ketika mudik ini gitu. Kalau penyebarannya mungkin akan naik, tapi kemudian fatality rate-nya itu rendah atau bahkan tidak ada, itu berarti kita sudah melewati sebuah fase. Oh kita sudah kebal. Ini test case juga ya untuk kekebalan kelompok ya? Iya, kan sekarang kan mulai ada pelonggaran-pelonggaran, daerah-daerah itu sudah mungkin 90% itu sudah di level yang sudah level longgar, tinggal beberapa daerah yang mungkin masih ini. Lalu kalau lihat seperti ini ceritanya kan ketika kita mau membuka diri ke dunia internasional, bagaimana wisatawan asing sudah bisa masuk lagi, pintu-pintu penerbangan internasional sudah banyak dibuka. Itu harus ada cerita yang baik tentang sukses kita di mudik ini untuk mengatakan bahwa penularannya sudah rendah atau bahkan tidak ada, atau fatality rate-nya sangat rendah, dan bahkan mungkin untuk mengatakan tidak ada sih juga tidak mungkin gitu, tapi sangat rendah. Itu sebuah promo yang baik untuk kemudian mengembalikan situasi pariwisata kita, situasi kegiatan ekonomi kita kembali ke normal gitu. Pola pikir untuk ditularkan kepada para petugas yang paling depan ya Bang di ujung tombak itu apakah memang harus sama dengan pada masa pandemi tahun-tahun lalu, harus disiplin, harus ketat begitu, atau memang boleh misalnya ya sudahlah, sudah mulai longgar nih, sudah terkendali, jadi tidak terlalu ketat lagi seperti tahun-tahun lalu. Yang mana yang harus disampaikan Bang? Ya memang ada beberapa pertanyaan ya Leo, karena kemudian kan orang bicara bahwa kita akan sebentar lagi endemi. Dari pandemi ke endemi, dan itu mempengaruhi cara berpikir orang dan cara berperilaku. Berarti kita sudah melewati ini dan sudah oke lah gitu. Sudah aman nih. Padahal cara berpikir yang benar itu adalah bahwa penyakit ini tetap ada.
penyakit ini tetap ada, tetapi menjadi endemi itu sama dengan seperti gini. Oh, kita masih harus waspada pada demam berdarah, masih waspada pada TBC. Gitu. Itu tidak endemik, tidak pandemik, tapi endemik. Tapi itu kan tetap berbahaya. Betul. Nah, orang juga harus lihat situasi COVID-19 ini seperti itu. Kalau dia endemik, bukan berarti tidak berbahaya, tetap berbahaya. Tapi orang tidak lagi diperlakukan sebagai pandemi dengan segala syaratnya. Gitu. Jadi ya kata kuncinya tetap aja supaya tidak terjangkit TBC, kamu harus tahu bagaimana caranya. Supaya tidak demam berdarah, kita juga tahu bagaimana cara mengatasinya. Supaya tidak kena COVID, juga sudah kita tahu bagaimana cara melindungi diri kita masing-masing. Itu kira-kira, Leo. Baik, semoga kita bisa sama-sama menjaga kesehatan diri kita dan orang-orang yang kita kasih ya. Itu karena betul, tujuan mudik adalah untuk saling membahagiakan. Bang Don, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, rendahnya capaian vaksin booster di daerah tujuan pemudik harus bisa direspons pemerintah setempat dengan penetapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Pemerintah daerah juga seharusnya sudah mulai mempersiapkan manajemen kesehatan di masa libur panjang, termasuk dengan melakukan random swab dan pengecekan kelengkapan vaksinasi. Mari kita sama-sama jaga kesehatan diri kita dan orang yang kita kasihi. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak edisi Metro TV.